sampai sekarang tidak ada laporan balik. Tetapi seandainya laporan pun kita akan terima. Kalau terkait plat nomor kita limpahkan ke lalu lintas. Kalau ada yang lain kami akan periksa apakah ini merupakan delik atau tidak. Tapi melalui kesempatan ini saya ingin berpesan ya, pada 4 orang ini yang preman berkedok debt collector itu. Kemarin kayaknya gagah sekali gitu ya. Gagah, serem ya. Sekarang kok lari terbirit-birit. Ya. Kemarin macan sekarang jadi kucing. Ya, anggota kami sedang kejar semua itu. Ya. Ini tuh pelajaran kenapa saya harus berkata tegas seperti ini. Kami ingin menciptakan efek deterrence, efek jera secara spesialis buat pelaku-pelaku ini yang dari belakang maupun yang belum tertangkap maupun secara generalis. Nggak ada preman-preman lagi yang beraksi di DKI Jakarta khususnya. Ya, jadi pesan kami segera menyerahkan diri ataupun kami kejar. Kalau melawan kami tindak lebih keras lagi. Sebagian pelajaran buat didik kami dalam rangka melaksanakan merespon keresahan masyarakat. Jadi jangan ada lagi tindakan seperti ini. Saya kira demikian, terima kasih. Satu lagi, Mas Tria. Pak Kabit, izin Tria dari Kompas.com menambahkan beberapa pertanyaan sudah ditanyakan tadi. Tadi kan dijelaskan kalau misalkan hanya satu yang memegang sertifikasi. Nah, apakah udah digali belum Pak untuk alasan dari si pemegang sertifikasi ini mengajak rekan-rekannya yang 6 orang lain untuk ikut serta dalam proses penagihan? Dan tadi juga dijelaskan sama Pak Kasubdit kalau misalkan ternyata BPKB atau surat kendaraan yang dimiliki oleh korban ini ternyata diam-diam digadaikan. Apakah itu juga pihak yang menggadaikan secara diam-diam juga akan diselidiki Pak pihaknya, dan apakah ada unsur pidana di sana? Kemudian ke OJK sih Pak, tadi kan dijelaskan kalau misalkan kalau perusahaan pembiayaan ini menjadi penanggung jawabnya gitu Pak kalau misalkan ada pelanggaran. Nah, sanksi terberat apabila memang ada perusahaan pembiayaan yang nakal gitu Pak, yang memang menugaskan karyawan eksternal untuk segera menagih utang dengan cara-cara yang kasar. Sanksi terberat apakah sampai ke pencabutan izin usahanya Pak atau perusahaannya Pak? Terima kasih. Kasubdit boleh. Pertama Kasubdit dulu ya. Mohon izin Komandan. Jadi kami jawab untuk yang pertama kenapa mengajak teman-temannya. Dari hasil pemeriksaan itu pemeriksaan mengatakan bahwa mengajak teman-teman untuk mempercepat. Jadi karena ketika sendiri tidak bisa dilaksanakan secara cepat, jadi mengajak teman-teman untuk yaitu tadi membuat kreditur merasa terancam sehingga bisa debitur merasa terancam sehingga menyerahkan kendaraan tersebut. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya untuk masalah BPKB digadaikan oleh tanpa sepengetahuan Mbak Elizabeth, itu sedang didalami Pak. Sedang didalami, apakah nanti ada tindak pidana lain di dalam peristiwa tersebut, itu masih kita dalami terus. Terima kasih. Jadi kami tambahkan ya, pemeriksaan ini sifatnya berkesinambungan. Kita akan periksa sehingga nanti bulat kira-kira konstruksi pasal mana yang masuk terhadap peristiwa ini. Baik, terkait dengan pertanyaan bahwa memang perusahaan pembiayaan itu ada penanggung jawab akhir dari perbuatan dari eksternal debt collector-nya. Sanksi yang terberat itu antara lain pembatasan tadi, dia nggak boleh menggunakan, atau dia direksinya itu bisa misalnya kita lakukan penilaian kembali pihak utama. Kalau dia nanti tetap dari penilaian kita bahwa dia memang nggak menjalankan tugasnya dengan baik, kita suruh dia mundur dan ganti, kita minta mereka mencari pengganti direksinya. Nah ini sebenarnya efek jerahnya sudah jalan di situ sebenarnya, bahwa akibat dari yang ini direksi itu bisa kita paksa untuk mundur dengan melakukan penilaian kembali pihak utamanya. Ya, terima kasih. Iya, setelah saya lihat dengan seksama, ternyata muka si debt collector ini menyeramkan juga sih. Lah, tapi anehnya setelah ditangkap, pengacara mereka melawan
pengacara ini mengatakan bahwa akan melaporkan balik Sinta. Namun sangat disayangkan pihak kepolisian memastikan bahwa laporannya ditolak. Wah, kasihan sekali si pengacara debt collector ini. Padahal sudah jelas-jelas hanya satu yang memiliki surat izin ya di antara mereka. Yang lainnya itu adalah gerombolan preman memang. Dan ini sangat disayangkan sekali taktik-taktik si debt collector ini mengancam. Bahkan menurut keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, para pelaku ini sempat mengancam korban akan membunuh begitu. Nah itu ya, jadi ini yang sangat-sangat meresahkan masyarakat. Ini harus diberikan pelajaran yang betul-betul kepada orang ini, yang betul-betul setimpal lah pokoknya. Jadi ya ikuti dong prosedurnya. Menurut saya ya debt collector nggak seharusnya seperti itu. Seharusnya ya itu kan sudah ada prosedurnya ya. Kalau memang ya sudah melalaikan, tidak membayar dan sebagainya, lapor saja, ya kan? Laporkan saja biar pihak kepolisian membantu kan. Ya, jadi kalau sudah ada izin dari pihak pengadilan untuk melakukan penarikan, seharusnya ya bisa dilakukan penarikan, tapi ya itu harus ada suratnya gitulah. Ya jangan seperti itu dong, langsung narik gitu. Aduh, kejam sekali si debt collector ini. Nah jadi ini adalah pengalaman berharga ya bagi para debt collector yang sembarangan saja merampas ya kendaraan-kendaraan yang walaupun menurut saya kadang-kadang lalai lah sesekali ya, tapi diberikan peringatan dong, jangan main rampas di tengah jalan. Aduh, itu memang benar-benar ya mungkin wajar saja Polda Metro Jaya naik hitam ya, Kapolda sendiri naik darah gitu ya. Ya jadi aduh, saya melihatnya sih agak lucu ya. Udah ditangkap, udah salah, pengacara masih bela. Ya jadi saya nggak tahu ya dasar-dasar pengacaranya juga membela itu gimana sih. Ya udah jelas mereka ini semua tidak ada izinnya gitu ya, atau surat kuasanya gitu ya. Ya jadi apa yang mau dibela di situ? Udah jelas-jelas orang ini preman berkedok debt collector gitu ya. Itu polisi sendiri yang bilang tadi kan. Nah itu ya, jadi semoga ke depan debt collector nggak seperti inilah.